neraca momentum gitu ya. Tetapi kalau di termodinamika itu hanya pengeterapannya itu pada neraca massa dan neraca panas ya. Di mana kalau kita lihat gitu ya pada bagian tabel 71 neraca persamaan neraca gitu ya. Nah, ini pada bagian yang sebelah kiri ini merupakan persamaan umum ya, di mana yang atas ini adalah neraca massa, kemudian yang ini adalah hukum satu termo, dan ini hukum dua termo ya. Hukum satu termo yang neraca energi, kemudian yang ini adalah neraca entropi. Nah, dari sini ya, kalau nanti dia itu prosesnya adalah steady state, artinya akumulasinya ini sama dengan nol, maka nanti persamaannya ini direduksi lagi menjadi bentuknya seperti ini ya, di mana Fs ini adalah flowing stream-nya ya, berarti ini adalah energi yang dibawa oleh flowing stream-nya. Ini perubahan energi yang dibawa oleh flowing stream-nya, ini adalah perubahan entropi yang dibawa oleh flowing stream-nya, kemudian kalau yang sebelah kanan ini karena interaksi dengan lingkungannya ya. Jadi ada transport panas dan juga ada transport kerja. Nah, kalau nanti prosesnya ini adalah single stream gitu ya, input hanya satu input satu output gitu ya, maka nanti direduksi lagi nih ya. Jadi istilahnya bukan direduksi sih, bisa diintegralkan gitu ya, persamaannya nanti akan menjadi seperti ini ya. Jadi nanti untuk neraca massanya maka M dot-nya itu sama dengan M1 sama dengan M2 karena delta M-nya sama dengan 0 ya, di mana massa input outputnya sama, sehingga M.1 sama dengan M.2 atau M1 dot sama dengan M2 dot gitu ya. Yang penting ini artinya menunjukkan kalau dia ini persatuan waktu. Nah, kemudian ya hal yang sama untuk neraca panasnya ya, sehingga nanti akan diperoleh persamaan 231 ini, dan hal yang sama juga untuk neraca entropinya 531. Nah, nanti ya persamaan-persamaan ini akan kita gunakan ya, akan kita terapkan pada peralatan yang menggunakan istilahnya diterapkan pada proses alir ya, alat-alat yang berhubungan dengan proses alir, ada ducting, kemudian ada piping, ada turbin atau expander, ada kompresor, ada throttling gitu ya, ada nozzle dan sebagainya. Nah, yang akan pertama kita bahas adalah duct flow ya. Untuk duct flow ini ya, fluidanya adalah kompresibel ya. Jadi ini adalah gas yang mengalir pada duct ya. Jadi dengan pertimbangan ya, jadi ini adalah kondisi asumsinya ya yang digunakan nanti untuk mereduksi persamaan energi ya. Nah, ini jadi pertimbangannya adalah pada duct flow ini dia prosesnya adalah adiabatis, steady state, one dimension flow, artinya adalah alirannya itu satu arah dimensi, kemudian fluidanya adalah kompresibel, dan di sini absen berarti tidak ada kerja shaft atau kerja yang dihasilkan oleh poros ya, sehingga nanti WS-nya itu sama dengan 0. Dan juga di sini tidak ada perubahan energi potensial, maka nanti EP-nya sama dengan 0. Jadi yang ada itu adalah karena di aliran ya, yang ada adalah perubahan energi kinetiknya ya. Sehingga nanti kalau penurunan dari persamaan 231 tadi ya, yang ini karena nanti WS-nya 0, Q-nya 0, kemudian EP-nya 0, maka nanti persamaannya itu direduksi tinggal ini ya, tinggal delta H ditambah dengan U kuadrat per 2 sama dengan 0. Nah, ini nanti dipindahkan ke kanan, kemudian diturunkan, maka nanti hasilnya akan menjadi seperti ini ya. Jadi persamaan ini diturunkan akan menjadi seperti ini. Jadi DH ini sama dengan U DU. Nah, kemudian dari persamaan kontinuitas yang lalu yang sudah kita bahas pada hari Selasa ya, karena M-nya itu, M dot-nya itu konstan, maka nanti bentuk turunannya akan menjadi DUA per V sama dengan 0 gitu ya. Ini kalau kita turunkan
diturunkan dulu gitu ya, masih ingat pasti ya matematikanya pakai U per V sama dengan UV, U aksen V min UV aksen per U kuadrat, per V kuadrat ya. Nah itu nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Nanti kalau kalian penasaran silahkan diturunkan sendiri ya. Jadi ini diturunkan akan menjadi seperti ini ya. Nah, juga dari fundamental property relation gitu ya, pada bab 6 yang sudah kita bahas sebelum UTS nanti ada hubungan antara H, S, dan P ya, persamaannya adalah ini, di mana DH ini sama dengan TDS ditambah dengan VDP, di mana V-nya ini adalah volume spesifik atau spesifik volume ya dari fluida yang merupakan fungsi dari entropi dan tekanan, atau kalau ditulis V-nya ini sama dengan fungsi dari S, P ya. Nah, kemudian kita bisa tuliskan gitu ya, sehingga nanti DV ya, ini kalau kemarin lihat lagi ya pada bab 6 ya, ada identitas matematis, jadi ini kalau diturunkan kan menjadi seperti ini ya, karena dia ini merupakan fungsi P dan P, jadi diturunkan terhadap S pada P tetap, dan V ini diturunkan terhadap P pada S tetap, sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Nah ini supaya gampang ya, nanti dirubah lagi bentuknya ke identitas, sehingga nanti persamaan ini akan menjadi persamaan ini. Nanti dibuka lagi yang di bab 6 kalau nggak salah ya, itu ada penjabarannya ya, keterangannya lah ya paling tidak. Nah, nanti ada dengan menggunakan persamaan 3-3 ya, jadi sebenarnya di sini kita mau menghilangkan ini ya, jadi mau menghilangkan do V per do T pada P tetap dan do T per do S pada T tetap ya, dengan menggunakan persamaan 3-3 dan 6-8 gitu ya, ke persamaan yang tadi, di mana kalau persamaan 3-3 ini yang ini ya, jadi beta sama dengan 1 per V dikalikan dengan do V per do T pada P tetap ya, di mana beta ini adalah ekspansivitas volume, dan do S per do T pada P tetap ini yang nilainya adalah CP per T, kemudian kita masukkan ke persamaan ini, maka nanti akan diperoleh ya, nanti hasilnya adalah menjadi seperti ini. Jadi do V per do S pada P tetap itu sama dengan beta VT per CP gitu ya. Ini masih simpel ya, tinggal dimasukin aja kan. Berarti kalau di sini do V per do TP-nya, ini berarti kan beta V ya. Ini beta V, kemudian do T per do S-nya kan ini dibalik ya, jadi T per CP kan, gitu kan. Sehingga nanti kalau dikalikan kan jadi BVT per CP. Karena di sini kan dibalik jadi do T per do S-nya P itu sama dengan T per CP gitu ya. Jadi nanti akan diperoleh hasilnya adalah ini. Nah, mohon maaf ini ada typo. Jadi persamaan yang diturunkan secara fisika untuk kecepatan suara dalam fluida nanti adalah seperti ini ya. Jadi nanti do V per do P pada entropi tetap itu sama dengan min V kuadrat per C kuadrat ya. Nah, V ini kecepatan fluidanya ya. Nah, kemudian kedua, mohon maaf, itu volume ya. Jadi kedua persamaan yang akhir tadi ya, yang paling akhir ini ya sama ini, kemudian kita masukkan ke persamaan yang di depan ya, yang ini ya, yang si volume spesifik ini fungsi entropi dan tekanan, di mana kita mau menghilangkan dV-nya. Ya, kita mau menghilangkan, mohon maaf, jadi kita masukkan ke dV-nya gitu ya, jadi bukan mau menghilangkan dV-nya. Jadi nanti di mana kan yang tadi ya, jadi hubungan antara V dengan S dan P, di mana V ini fungsi dari S dan P, kalau diturunkan bentuknya seperti ini, kemudian kita ganti ya, do V per do S P-nya ini dengan BVT per CP, dan do V per do P pada entropi tetap itu diganti min V kuadrat per C kuadrat, maka nanti hasilnya menjadi seperti ini ya.
Nah, nanti ini V-nya itu ditarik ya. Ini kan sebenarnya kalau ke sana kan jadi beta VT per CP DS ditambah dikurangi dengan V kuadrat C kuadrat DP ya. Kemudian V-nya ini di ke kiri ya, ditarik ke bagian kiri sehingga nanti yang di sini kan V-nya jadi hilang ya. Jadi beta T per CP DS min V ya, karena di sini kuadrat ya, udah dibagi dengan V sehingga nanti tinggal V per C2DP ya. Nah, persamaan-persamaan ini ya dari persamaan 73, kemudian 74, 69, 75. Nah, ini menghubungkan 6 diferensiasi properties dari entalpi, kemudian kecepatan, volume, spesifik ya, kemudian cross section area, kemudian entropi dan tekanan. Nah, nanti ya persamaan ini itu bisa kita gunakan ya, kita bisa gunakan untuk istilahnya nanti mencari hubungan antara properti satu ya, jadi menghubungkan antara diferensiasi properti satu dengan properti lainnya dengan cara dikoneksi ya, digabung-gabungkan ya. Jadi saya tulis di sini dari 4 persamaan tersebut dapat kita kombinasikan untuk memperoleh hubungan properti satu dengan yang lainnya. Nah, ini sebagai contohnya nih. Yang pertama kita kombinasikan dulu persamaan 73 dan 69. Persamaan 73 itu yang TDS ditambah dengan PDP sama dengan DH. Kemudian yang ini yang 73 ya. Yang 69 itu yang TDS plus VDP sama dengan delta H. Sedangkan yang 73 itu adalah delta H min UDU ya. Coba cek. Nah, ya kan ini 73 delta H min UDU. Nah, kemudian si DV dan DU dari persamaan 74 ya yang tadi. Nah, ini kita mau eliminasi DV dan DU-nya dari persamaan 74 ya, menggunakan persamaan 75 dan 76. Jadi menggunakan persamaan 76 dan 75 yang ini ya. Maka nanti akan diperoleh persamaan yaitu 1 min M kuadrat VDP ditambah dengan 1 ditambah dengan beta U kuadrat per CP TDS min U kuadrat per A DA sama dengan 0. Nah, M ini adalah Mach number, yaitu rasio kecepatan fluida di dalam duct terhadap kecepatan suara atau kecepatan suara, atau kalau kita tulis M itu sama dengan U per C. Nah, pada persamaan 77 ini merupakan persamaan yang memperlihatkan gitu ya hubungan DP ya terhadap DS dan DA. Nanti bisa diturunkan lagi persamaan yang bisa menghubungkan entalpi dengan properties yang lainnya. Nah, sebenarnya saya udah ngorek-ngorek ini ya, penurunannya ini. Kalau kalian penasaran, coba kita turunkan bersama ya. Nanti pas penurunannya saya harap kalian ikut ya, ikut mengoreksi kalau ada yang salah ya. Nah, oke, kita tadi di sini itu nanti dia ini ya, jadi persamaan yang akan dipakai tadi kan T DS ya ditambah dengan VDP sama dengan min UDU. Jadi kalian bisa sambil buka Smith-Vaness ya. Nah, ini kan dari sini ya, berawal dari sini nanti mau kita masukkan ke persamaan 74. Dan juga nanti pakai persamaan yang 75, DV per V itu sama dengan beta T per CP DS dikurangi V per C kuadrat DP ya. Ini kita masukkan gitu ya ke
persamaan dV per V min du per U dikurangi dA per A sama dengan 0 ya. Nah, supaya kalau ini kan nyata ya, istilahnya gampang ya, dimasukkan ke sini langsung. Nah, kalau yang bentuk ini mau kita masukkan ke sini, pertama-tama yang atas sendiri itu TDS ditambah dengan VDP sama dengan min UDU, ini kita bagi dengan U kuadrat ya, sehingga nanti bentuknya menjadi TD VDP per U kuadrat itu sama dengan minus DU per U. Nah, baru dari sini, yang ini kita masukkan ke sini, yang ini kita masukkan ke sini, gitu ya. Sehingga nanti bentuk persamaannya akan menjadi beta T per CP ds, ya, dikurangi dengan V per C kuadrat dP, ya benar ya, dikurangi dengan, berarti kalau di sini kan diganti ya, sudah berarti di sini plus ya, ditambah dengan TDS plus VDP per U kuadrat ya, kemudian dikurangi dengan dA per A sama dengan 0. Benar nggak? Ya. Nah, kemudian ini mau kita hilangkan ya. Supaya bisa hilang, ini nanti kita kalikan dengan U kuadrat ya. Sehingga nanti ini masuk ke sini kan. Berarti nanti beta U kuadrat T, ya sebenarnya mau di luar nggak apa-apa ya, per CP ds, ya kan, dikurangi dengan V atau UV kuadrat, ya V per C kuadrat dP, kemudian ya ini habis kan, jadi ditambah dengan TDS plus VDP, kemudian yang ini berarti U kuadrat min ya, U kuadrat dA per A ini sama dengan 0 ya. Nah, sampai sini udah benar kan? Udah ya, nanti kalian sambil lihat ya, udah ya. Nah, kemudian kita gabungkan ya, ini yang ada TDS sama TDS, kemudian DP sama DP ya. Yang ini nggak ada temennya ya, berarti kita yang mana dulu ya? Kalau dilihat dari persamaannya itu yang 1M kuadrat VDP, berarti kita gabungkan dulu yang VDP-VDP-nya. Berarti ini, kalau yang ini sama yang ini ya, digabungkan kan berarti 1 min U kuadrat per C kuadrat VDP, betul ya, ditambah dengan sekarang kita yang TDS ya, berarti 1 ditambah yang ini sama yang ini, ditambah dengan beta U kuadrat per CP TDS ya. Kemudian yang ini nggak ada temennya, U kuadrat dA per A sama dengan 0 ya. Nah, tadi ya sesuai dengan max number-nya tadi, bahwa M itu sama dengan U per C, nah kita ganti, maka persamaan ini itu nanti akan menjadi 1 min M kuadrat PDP ditambah dengan ya 1 ditambah beta E 1 ditambah beta U kuadrat per CP T ds ya, dikurangi dengan U kuadrat per A dA. Ini juga boleh bentuknya ya. Nah, ini kan berarti ada korelasi
DP, DS, dan DA. Sama nggak ini tadi sama persamaan yang sebelumnya? 1M kuadrat ya, benar ya? Nah, seperti itu nanti. Oke, kita lanjut ya. Nah, persamaan 76 dan 77 ini dikombinasikan lagi untuk mengeliminasi PDP ya, sehingga nanti akan diperoleh persamaan ini. Jadi 76 dan 77. 76 ya, 76 dan 77 ini kemudian kita gabungkan ya, dikombinasi untuk mengeliminasi VDP sehingga nanti akan diperoleh U DU dikurangi dengan ya, dalam kurung ini beta U kuadrat per CP plus M kuadrat per 1 min M kuadrat TDS ditambah dengan dalam kurung 1 per 1 min M kuadrat dikalikan dengan U kuadrat per ADA ya. Nah, berarti tadi ini yang diganti adalah 1 V-nya ya, 1 M-nya. Saya sudah ngorek-orek sih, tapi mana ya tadi orek-orekannya hilang. Ya, jadi nanti yang diganti adalah VDP-nya ya. Nanti yang diganti adalah VDP-nya, kemudian akan dihasilkan ini. Kalau mau dicoba, oke, coba kita buktikan. Kita tambah kertas lagi di sini. Nanti kalau misalnya kalian ikut ini ya, ikut menurunkan persamaannya. Kalau misalnya ada yang salah, tolong saya dikoreksi. Sebentar, sebentar. Nah, ya. Kita lanjutkan. Berarti tadi, jadi tadi itu yang dipakai adalah TDS ya. TDS lagi, kemudian ditambah dengan PDP, ini menghasilkan min UDU ya. Kemudian kan kita mau menghilangkan ya, mau mengganti VDP tadi pada persamaan 7 ya. Jadi kita rubah jadi fungsinya jadi VDP ini sama dengan min UDU min TDS. Benar ya, pindah ke kanan. Nah, kemudian ini kita masukkan ke persamaan 7 ya. Sehingga nanti gimana tadi bentuknya persamaan 77? 1 min M kuadrat PDP. Ada yang mau bantu ya persamaan 77 gimana bunyinya? Daripada saya bolak-balik, 1 min M kuadrat PDP plus 1 plus beta kuadrat per CP. Beta kuadrat, beta kuadrat. Beta U kuadrat. Beta U kuadrat. Per? CP. Terus? T tutup kurung TDS. Terus?
min U kuadrat per ADA. Ya, ini sama dengan 0. Nah, ini ya, ini kita masukkan ke sini gitu ya. Jadi nanti 1 min M kuadrat ya, min U DU min T DS ditambah dengan 1 1 plus beta U kuadrat per CP T DS min U kuadrat DA ini per A sama dengan 0 ya. Nah, kemudian kita gabung nih yang TDS, yang tidak ada TDS-nya ya sendiri. Nah, berarti nanti di sini 1 min M kuadrat dengan min U DU ya. Nah, TDS-nya itu gabung ke sana kan, berarti 1 min M kuadrat min 1 min M kuadrat TDS gitu kan. Nah, berarti nanti dia akan menjadi pengurang di sini ya. 1 ditambah dengan BU kuadrat per CP minus ya. 1 min M kuadrat, kurung tutup lagi double, TDS min U kuadrat per A, DA sama dengan 0 ya. Nah, terus ini aja ya, tadi kayak nggak salah. Nah, ini kemudian nanti yang UDU dibagi dengan 1 M kuadrat ya. Nah, aduh, pasti nggak lurus ya. Dimaklumi ya, dibagi dengan 1 min M kuadrat. Sehingga nanti ketemunya karena ini dijadikan min ya. Ya, ini dibagi dengan min. Ya, dibagi dengan min 1 min M kuadrat, maka di sini menjadi U BU minus gitu ya. Ini berarti tetap ya. Nah, ini nanti disederhanakan sehingga nanti yang atas ini menjadi M kuadrat 1 min M kuadrat gitulah ya. Nah, berarti tadi 1 ya kan 1 MBU-nya ya kan. Nah, 1 ditambah dengan beta U kuadrat per CP min 1 min M kuadrat per, ini karena sudah min ya, jadi ininya nggak perlu ditulis lagi. 1 min M kuadrat, kemudian TDS min U kuadrat per A berarti 1 min M plus ini ya, plus ya. Benar kan? Ya ini kalau dijadiin 1 apa dibagi ini sama aja ya. Ini DA sama dengan 0. Nah, kemudian yang ini nanti disederhanakan sehingga nanti menjadi yang ini ya. Nah, persamaan ini, persamaan 78 ini merupakan persamaan yang menghubungkan differential properties dari DU, kemudian DS dan DA. Nah, untuk ya, jadi perubahan fluida sepanjang lintasannya dengan perbedaan panjang lintasan, maka nanti akan diperoleh ya diferensiasinya itu dalam bentuk yaitu membagi persamaan 77 dan 78 dengan DX, sehingga nanti ketika persamaan 77 dibagi dengan DX itu hasilnya akan menjadi seperti ini, kemudian 78 dibagi dengan DX itu nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi ini yang menunjukkan ya persamaan yang menunjukkan perubahan properties ya yang berubah terhadap perubahan panjang dari lintasannya gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasinya, yaitu untuk duct flow. Yang pertama adalah aliran dalam pipa atau pipe flow. Nah, di sini asumsinya gitu ya, kondisi pada pipe flow ini adalah
steady state adiabatis, fluidanya kompresibel, dan istilahnya lintasannya itu adalah horizontal pipe, dan cross section areanya adalah konstan atau A-nya ini adalah konstan ya. Sehingga nanti ketika A-nya konstan, maka dA per dx-nya sama dengan 0. Nah, sehingga persamaan 79 dan 710 ini direduksi ya, sehingga menjadi kan ini ya habis ya, ini 0 ya. Maka yang tersisa adalah tinggal dP sama ds. Yang ini juga yang persamaan 710 karena ininya 0, sehingga yang tersisa adalah du dengan dx-nya, ds-nya. Nah, maka nanti persamaannya adalah menjadi seperti ini ya, di mana yang tadi ya hubungan antara dp dan ds-nya menjadi dp per dx itu sama dengan min t per v dikalikan dalam kurung 1 ditambah bu kuadrat per cp per 1 min m kuadrat ds per dx gitu ya. Kemudian yang 7/10-nya du dan ds-nya hubungannya menjadi u du per dx sama dengan t dikalikan dalam kurung bu kuadrat per cp plus m kuadrat per 1 min m kuadrat ds per dt ya. Nah, nanti untuk aliran yang subsonik ya, di mana aliran dalam flow-nya itu lebih kecil dibandingkan dengan kecepatan suaranya gitu ya, maka nanti nilai m kuadratnya itu akan kurang dari 1, maka nanti semua bentuk pada bagian kanan itu akan menjadi positif gitu ya. Ya kan? Karena kan kalau m-nya yang di atas, misalnya kan kalau dia kecepatan flow-nya lebih kecil dari kecepatan suaranya kan berarti di bawah 1 kan ya, lebih kecil dari 1 kan ya. Misalnya istilahnya kecepatan suaranya 3 gitu ya, kemudian alirannya 1, kan sepertiga di bawah di bawah 1 kan ya, atau kurang dari 1. Artinya gitu ya, sepertiga kuadrat pun juga kan kurang dari 1 ya, maka m kuadrat pun kurang dari 1. Nah, kalau di sini ya, ketika nilai ini kita masukkan ke sini, karena dia kurang dari 1, artinya kan nilai ini menjadi positif, ya enggak? Sama halnya dengan yang sebelah kanan ini ya, item-itemnya ini akan menjadi positif gitu ya. Nah, kemudian, untuk yang hubungan yang ini ya, untuk X-nya, karena ini positif, dikalikan dengan negatif, maka dia nilainya kan negatif, sehingga dP per dx-nya itu adalah kurang dari 0. Nah, kalau yang ini kan positif ya, karena di sini positif, maka du per dx-nya itu kan positif, berarti lebih dari 0. Paham ya? Halo? Halo, bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, tolong dijawab ya, sambil ngetik. Jangan-jangan wifi saya mati lagi gitu ya. Nah, dengan demikian artinya ya, tekanan ini akan berkurang dan kecepatan meningkat pada arah mengalirnya fluida tersebut, ya ini TSB. Untuk subsonic flow, maka kecepatan maksimal fluida di dalam pipa berluas penampang konstan, ya maksudnya kecepatan di dalam pipa yang memiliki luas penampang konstan adalah sebesar kecepatan suaranya. Dan nilai ini itu bisa diperoleh pada bagian keluaran pipa gitu ya. Jadi untuk subsonic flow ini kecepatan maksimalnya itu ya hanya bisa sampai dengan kecepatan suaranya, dan itu diperoleh di bagian luaran pipa. Kemudian untuk nozzle ya, nozzle ini kan berarti ada penyempitan ya, diberi istilahnya ada penyempitan lah, dikasih pengecilan ukuran A-nya gitu ya. Nah, nozzle ini mengalirkan fluida dalam pipa, di mana pada bagian ujungnya ini diperkecil cross section areanya atau A-nya ini diperkecil sehingga ada perubahan A ya. Nah, pada kasus ini nanti itu adalah alirannya reversible, jadi dianggap frictionless, jadi tidak ada friksi ya. Jadi alirannya menjadi reversible, maka nanti dia istilahnya adalah isentropis ya. Kalau isentropis berarti S1 ini sama dengan S2. Nah, sehingga nanti artinya maksudnya adalah inputnya. Jadi
entropi pada input itu akan sama dengan entropi pada outputnya, maka nanti nilai delta S-nya itu sama dengan 0, sehingga nanti DS per DX-nya juga nilainya 0. Maka persamaan 79 dan 710 direduksi menjadi ini, cek 79, 710. Nah, ini di sini itu menjadi 0 ya, maka nanti yang tersisa untuk persamaan 79 adalah ini dan ini. Yang sama untuk persamaan 710, berarti yang tersisa adalah ini dan ini, sehingga nanti persamaan yang berlaku pada nozzle adalah ini. Jadi dP per dx sama dengan U kuadrat per VA dikalikan dengan 1 per 1 min M kuadrat dikalikan dA per dx, sedangkan DU per dx sama dengan negatif U dikalikan dengan 1/1 min M kuadrat dA per dx ya. Nah, kita lihat pada nozzle ini kan ada perubahan cross section area ya. Jadi ada daerah konvergen dan ada daerah divergen gitu ya. Nah, yang konvergen gitu ya atau converging gitu ya. Ini dari A-nya dari besar ke kecil, sedangkan untuk yang diverging ini dari yang kecil menjadi besar, sehingga nanti karakteristik aliran yang tergantung dari dia ini subsonik atau supersonik. Kalau subsonik karena dia flow-nya ya, jadi alirannya itu lebih kecil dibandingkan, jadi aliran pada pipanya itu lebih kecil dibandingkan, mohon maaf, kecepatan aliran pada pipanya itu lebih kecil dibandingkan dengan kecepatan suara, maka nanti U per C-nya kan atau bilangan max-nya, max number-nya itu adalah kurang dari 1. Kalau supersonik artinya kan dia melebihi kecepatan suara ya, si kecepatan aliran dalam pipanya. Maka nanti U per C-nya lebih dari 1 atau M-nya ini lebih dari 1. Nah, nanti bentuk karakteristik alirannya itu seperti ini. Jadi ketika dia subsonik atau M-nya kurang dari 1 ya di converging ya. Pada converging itu kan ada penurunan A ya, sehingga nanti dA per dx-nya negatif. Sama halnya dengan yang supersonik ya, pada converging ini juga dA per dx-nya ini negatif ya. Sedangkan yang diverging dari sempit membesar gitu ya, atau dari kecil ke besar, maka nanti dia dA per dx-nya baik subsonik maupun supersonik nilainya adalah positif gitu ya. Nah, yang untuk dP-nya kita cek. Nah, kalau untuk subsonik ya berarti kan ini M-nya kurang dari 1. Akhirnya kan ini menjadi positifnya. Sedangkan ini negatif, maka nanti dP per dx-nya pasti negatif. Nah, benar kan? Ya, karena converging kan dia dA maka nanti dP per dx-nya adalah negatif. Tapi kalau yang supersonik, karena ini M kuadratnya itu istilahnya lebih dari 1 gitu ya, maka kan di sini negatif nih ya. Misalnya katakanlah 4/3 gitu kan, berarti kan 1, berapa kuadrat tambah gede kan, berarti 1 dikurangi dengan lebih besar dari 1, artinya di sini negatif. Nah, negatif dikalikan dengan negatif, hasilnya adalah positif. Sehingga nanti dP per dx pada converging itu adalah positif. Ya, kebalikannya untuk divergingnya. Kalau tadi di sini positif, ya, kemudian yang ini tadi dP per dx-nya, bukan dP per dx-nya ya, yang ininya adalah positif, berarti kan untuk yang subsonik ini positif, kemudian yang divergingnya dA per dx-nya positif, maka nanti dP per dx-nya positif. Kemudian kalau yang supersonik, berarti ininya negatif ya untuk diverging, karena ininya negatif dA per dx-nya positif, maka dia akan menjadi negatif untuk dP per dx-nya. Nah, kalau DU per dx bagaimana gitu ya? Kalau converging ini kan dA per dx-nya negatif ya. Sedangkan di sini itu nilainya negatif ya, berdasarkan ini loh ya, negatif dikali negatif ketemunya adalah positif ya. Kebalikannya untuk yang supersonik ya. Untuk yang supersonik ya itu untuk yang supersonik
itu kan di sini negatif ya, di sini negatif, tapi di sini juga hasilnya negatif, negatif kali negatif, positif, positif dikali negatif, ketemunya negatif. Paham ya? Halo? Paham, Bu. Gampang ya, bisa dipahami. Nah, jadi istilahnya gitu ya, ini nanti kalian bisa menyimpulkan per karakteristik aliran, tapi di sini satu aja. Jadi pada aliran subsonik di bagian converging itu U-nya naik, tapi P-nya turun sebagaimana penurunan A. Ya nanti silahkan di kalimat rangkumannya untuk karakteristik aliran yang lain. Nah, hubungan antara apa ini nggak kelihatan ya Bu ya saya? Antara apa ini? P dan U ya pada nozzle isentropis dapat diekspresikan secara analitis untuk gas ideal dan kapasitas panas konstan. Jadi nanti dengan kombinasi persamaan 6.9 dan 7.4 gitu ya, 7.3 nanti akan dihasilkan UDU sama dengan min PdP ya. Kemudian hasil integrasi di mana node 1 ini menunjukkan input dan node 2 ini menunjukkan output, nanti akan diperoleh persamaan ini. Ini tuh panjang banget sih, ini saya sudah ngorek-orek, cuma panjang sekali ya integrasinya. Ya nantilah coba ya. Kemudian dari persamaan 711 ini diselesaikan untuk rasio P2 per P1 gitu ya, di mana U2 ini mencapai kecepatan suara, sehingga nanti U2 kuadrat itu sama dengan C kuadrat sama dengan min P kuadrat dikalikan dengan do P per do V pada entropi tetap. Dan do P per do V entropi tetap ini sama dengan min gamma P per V kalau disubstitusi kepada persamaan yang paling akhir, ini nanti akan menghasilkan U2 kuadrat sama dengan gamma P2V2 gitu. Nah, kalau nilai U1-nya sama dengan 0, maka nanti rasio P2 per P1 pada penurunan cross-section areanya atau penurunan A-nya itu bisa dituliskan menjadi P2 per P1 ya. Ini karena kita mau mencari rasio P2 per P1 ya, sama dengan 2 per gamma plus 1 dikalikan dengan gamma per gamma min 1. Sebentar. Ini itu, ya jadi nanti kalau yang ini, panjang ya. Kalau yang ini diintegralkan ya, UDU ini diintegralkan min PdP, kemudian nanti kita tahu hubungannya kalau istilahnya apa ya, P aksen PV gamma itu sama dengan konstan. Nah, nanti itu akan diturunkan bla 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 sehingga nanti ketemunya ini ya, ketemunya ini. Kemudian nanti dari persamaan 17 ini U2 kuadrat min U1 kuadrat ini kemudian nanti diturunkan gitu ya, gamma. Berarti kan ini sama dengan gamma P2V2 ya, gamma P2V2. Nah, ini kan kalau ininya 0, berarti ini sama dengan ini.
Nah, ini diganti dengan ini. Nah, jadi gamma P2 V2 itu sama dengan 2 gamma P1 V1 per gamma min 1 sama dengan ini, kemudian nanti disusun ulang akan menjadi ini. Kira-kira perlu di ini enggak, diturunkan enggak? Perlu enggak? Lanjut, apa lanjut? Halo? Lanjut saja, Bu. Lanjut aja, oke. Enggak usah ya. Kita lanjut ke throttling ya. Nah, jadi pada throttling ya, ini contohnya itu alatnya orifice atau globe valve atau ini ya. Jadi ini saya perlihatkan yang contoh-contoh dari alat yang mengaplikasikan proses throttling ya. Jadi pada throttling ini tuh ada perubahan tekanan ya, di mana fluida ini mengalir ya ke dalam pipa, kemudian terjadi perubahan tekanan yang di sini P2-nya ini lebih kecil dibandingkan dengan P1 ya. Jadi maksudnya di sini ada pressure drop ya, dia ada penurunan tekanan. Nah, asumsi yang terjadi pada proses throttling ini adalah tidak ada WS ya, tidak ada safe work, tidak ada heat transfer, kemudian horizontal, tidak ada EP dan EK, sehingga nanti prosesnya yang tersisa itu tinggal ya, dari energi balance-nya itu tinggal delta H sama dengan 0, atau kalau delta H kan H awal min H akhir ya, berarti atau exit output min inputnya berarti H2 min H1 sama dengan 0, sehingga nanti H2 itu sama dengan H1. Nah, pada gas ideal itu hanya entalpi ini hanya bergantung pada suhu. Jadi proses throttling ini tidak mengubah suhu. Nah, tapi pada gas ideal kondisi pada gas ideal artinya kalau gas ideal kan dia tekanannya rendah ya, mendekati 1 gitu. Tapi kalau pada real gas kondisi suhu dan tekanan sedang, maka penurunan tekanan pada entalpi konstan ini akan menghasilkan penurunan suhu meskipun sangat kecil gitu ya. Kalau kalian nanti lihat di Smith-Vann itu ada contohnya ya untuk real gas. Nanti jadi intinya kalau proses throttling itu hanya delta H sama dengan 0. Kemudian yang kedua kita bahas tentang turbin ya. Jadi turbin itu atau expander. Nah, di sini ekspansi suatu fluida atau gas itu dari kecepatan rendah ke kecepatan tinggi. Kemudian energi dalam atau internal energy ini akan dirubah menjadi energi kinetik ya. Ada kerja yang dihasilkan dalam bentuk kerja per rate alirannya. Nah, pada turbin ini asumsinya tidak ada perubahan ketinggian sehingga nanti EP-nya sama dengan 0. Nah, nanti dari energi balance-nya berarti kan misalnya delta H ditambah dengan delta EP tambah delta K sama dengan Q plus WS, berarti kan EP, EK, Q-nya 0, sehingga yang tersisa hanyalah delta H itu sama dengan WS, istilahnya seperti ini kan, ya, atau H2 min H1 sama dengan WS. Kalau dia dalam bentuk energi persatuan waktu, ya, maka nanti bentuknya ini ya, jadi W dot atau WS dot itu sama dengan M dot delta H. Jadi sama dengan M dot dikalikan dengan H2 min H1 ya. Jadi bisa dua bentuk ya. Nah, biasanya jadi ini sebenarnya tergantung satuannya aja ya. Biasanya kondisi input ya T1, P1 dan tekanan outputnya itu diketahui. Nah, jadi dalam perhitungan ini itu hanya H1 yang tidak diketahui gitu ya. Karena mohon maaf. Jadi hanya H1 yang diketahui gitu ya, karena biasanya pada turbin itu P1, T1-nya diketahui, P2-nya diketahui. Jadi yang bisa kita cari datanya adalah entalpi pada titik 1. Nah, nanti untuk H2 dan WS-nya itu tidak diketahui dan persamaan keseimbangan atau neraca energi itu tidak cukup untuk perhitungannya gitu, sehingga nanti diasumsikan gitu ya,
turbinnya ini bekerja atau cairan dalam turbinnya ini ekspansinya secara reversibel dan adiabatis sehingga prosesnya isentropis ya, maka nanti S2-nya ini sama dengan S1. Nah, sehingga nanti persamaan ini ya bisa digunakan untuk ya, jadi dari entropinya ini bisa digunakan untuk mencari H2-nya gitu. Nah, kemudian nanti ada WS isentropis ya, di mana WS isentropis itu sama dengan delta H isentropis ya. Jadi kan kalau di sini ya, karena WS itu sama dengan delta H, maka delta H isentropis itu sama dengan WS isentropis. Nah, apa sih WS isentropis itu?